sekarang sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-hari, juga dalam kegiatan Partai Demokrat sehari-hari. Saya sudah pensiun dari situ sebagai patron, sebagai sesepuh. Saya sudah mempercayakan kepada pemimpin dan jajaran Partai Demokrat. Pemahaman saya ya, dan ini saya kira penting untuk diketahui oleh rakyat juga oleh negara dan pemerintah sebetulnya. Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 5 Oktober yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu, yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tidak setuju kalau malam hari itu RUU itu diketok, disahkan. Yang saya ikuti ada 2 alasan Partai Demokrat. Yang pertama, diketahui bahwa di sana sini dari kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah. Masih ada masalah di sana sini. Bukan hanya yang ada dalam pasal-pasalnya, mungkin juga tentang desain, konsep dasar, dan intentions dari pemerintah negara ini apa sebenarnya. Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan, atau investasi, atau yang lebih luas lagi, menyangkut ekonomi. Tetapi yang dipikirkan oleh fraksi Partai Demokrat itu, di sana sini memang masih ada masalah. Jadi perlu waktulah untuk menuntaskan, supaya clear. Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin juga serius, disahkan hampir pasti begitu dijalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih luas lagi. Lebih bagus dituntaskan dulu. Nah, yang kedua, alasan Partai Demokrat itu, Demokrat tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi, bukan hanya dari pekerja atau buruh, dari civil society, dari pencinta lingkungan, dari masyarakat yang ada di daerah yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, seperti itu. Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan, hampir pasti terjadi perlawanan. Mengapa tidak? Ini usulan Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakanlah. Masih ada waktu, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai betul-betul bulat. Nah, kalau ada pihak-pihak yang menolak, DPR itu bisa berkonsultasi. Pemerintah juga begitu. Kalau konsultasi itu jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Nah, itu menurut saya sudah setuju kok. Justru yang belum setuju itulah diajak bicara. Insya Allah ada titik temunya. Nah, ini yang menurut fraksi Demokrat kemarin belum tepat langsung disahkan. Jadi Demokrat mengingatkan baik-baik sebetulnya negara, dalam hal ini pemerintah yang mewakili presiden, karena konstitusi kita kan undang-undang itu disusun oleh presiden dan DPR RI. Dan juga DPR RI itu rampungkan dulu, tuntaskan dulu, hilangkan masalah itu, kemudian bangun komunikasi yang lebih bagus, dialog yang lebih bagus, terutama dengan pihak-pihak yang belum setuju. Itulah sebetulnya keinginan, maksud, dan sikap, boleh dikatakan tegas, untuk kebaikan dari Partai Demokrat kemarin. Jadi kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara, ya tidaklah. Demokrat ini kecil sekarang katanya, dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri. Ya, tempat kami untuk bersuara di situ.
kalau kami ada di pemerintahan, pastilah mengingatkan juga. Ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah. Mari kita bangun komunikasi lebih bagus lagi dengan semua pihak. Kan begitu. Karena Demokrat tidak punya peluang, tidak punya jalan untuk itu, ya bersuaranya di DPR RI. Dan kemarin itulah tempatnya, sidang paripurna DPR RI. Mestinya begitu. Jadi sebenarnya Partai Demokrat tidak keberatan atau setuju terhadap undang-undang yang bertujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, Pak. Demokrat itu kan pernah berada di pemerintahan 10 tahun. Saya yang mengemban amanah. Jadi mesti mengerti bahwa negara, pemerintah itu perlu dari masa ke masa meningkatkan perekonomiannya, meningkatkan pertumbuhannya melalui misalnya investasi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Pasti Demokrat juga setuju kalau negara sekarang ini dan ke depan punya undang-undang yang tujuannya membuat ekonomi tumbuh dengan baik, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta, dengan catatan niat yang baik itu untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentu ada rambu-rambunya. Misalnya undang-undang itu harapannya kan semua dapat, semua win, dunia usaha atau bisnis win, kemudian para pekerja juga win, dapat, rakyat di bawah juga dapat manfaatnya, para pencinta lingkungan juga diperhatikan, harapan dan tuntutannya, everybody wins. Itu undang-undang yang baik, itu solusi yang baik kalau ingin meningkatkan investasi dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Dan begini, saya bisa bicara karena sudah mengalami. Memang selalu ada masalah. Bukan hanya di Indonesia, di dunia juga begitu. Dalam bidang perekonomian, dalam menjaga pertumbuhan, dalam menggalakkan investasi, hubungan antara perusahaan dengan pekerja, hubungan antara negara dengan rakyat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, selalu ada. Oleh karena itulah undang-undang yang baik dan tepat diwadahi semua itu, dan begitu dijalankan semua dapat. Sehingga kalau kemarin masih ada konflik katakanlah kepentingan antara negara pemerintah dengan yang lain, antara bisnis dunia usaha dengan yang lain, berarti masih ada masalah. Oleh karena itu Demokrat setuju sekali kalau kita punya undang-undang yang bisa menggalakkan ekonomi kita. Dulu kalau kami tidak berupaya untuk menggalakkan investasi, ya tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi, pengangguran turun, kemiskinan turun, GDP naik 400%, income per kapita naik 350%. Jadi ya produk dari itu, apa yang kami lakukan. Nah kalau pemerintah ingin lebih meningkatkan lagi, bagus sebetulnya. Karena tidak mungkin rakyat mendapatkan pekerjaan kalau ekonomi tidak tumbuh. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak mungkin dia punya daya beli dan penghasilan yang baik. Kita tahu semua, saya mengerti sekali. Tapi setiap undang-undang pastikan tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menabrak undang-undang lain yang dianggap masih bagus, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan. Saya yakin ada kok jalan untuk itu. Jadi kalau ada yang berpendapat Demokrat tidak setuju untuk menggalakkan ekonomi dan investasi, ya salah besar. Karena kami juga begitu dulu. Tetapi ya sudahlah, yang penting kami punya posisi yang jelas dan kami pertanggungjawabkan semuanya itu. Meskipun sekali lagi saya tidak ikut secara teknis dan setiap hari di sana, tapi saya yakini Demokrat punya niat dan tujuan yang baik.